Namaku Ratna, usia 38 tahun. Orang-orang di perkebunan memanggilku Bu Ratna dengan nada hormat, kadang juga dengan jarak yang tak terlihat namun terasa. Statusku sederhana jika ditulis di atas kertas. Janda satu anak, pemilik saham warisan perkebunan sawit keluarga suami. Tapi hidupku jauh dari kata sederhana. Sudah 5 tahun berlalu sejak suamiku meninggal dunia karena kecelakaan kerja di area pengolahan. Hari itu masih jelas dalam ingatanku. Langit mendung, aroma buah sawit yang baru direbus, dan suara sirina ambulans yang memecah sore. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Aku yang sebelumnya hanya mendampingi suami dalam acara-acara resmi, mendadak harus berdiri sendiri sebagai pengelola kebun. Banyak yang meragukan kemampuanku. Seorang perempuan, seorang janda, mengurus ratusan hektar lahan dan ratusan karyawan laki-laki. Awalnya aku sendiri pun ragu. Perkebunan sawit ini terletak jauh dari pusat kota, dikelilingi hutan dan jalan tanah merah yang berdebu saat kemarau dan berlumpur saat hujan. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, suara mesin truk pengangkutan dan buah segar sudah terdengar dari kejauhan. Bau khas minyak sawit mentah bercampur tanah basah menjadi aroma yang akrab di hidupku. Rumah dinas yang kutinggali berdiri megah dibanding rumah karyawan lainnya. Bangunan tua peninggalan keluarga suami. Dindingnya tebal, langit-langitnya tinggi dengan teras luas menghadap hamparan kebun sejauh mata memandang. Dari sana aku sering berdiri sendiri di pagi hari, menyeruput kopi pahit sambil memandangi pekerja yang mulai beraktivitas. Disitulah kesepianku paling terasa. Anakku, Arga, kini sekolah di kota kabupaten. Ia hanya pulang saat libur panjang. Aku sengaja menyekolahkannya jauh dari kebun agar masa depannya tidak terikat pada kehidupan keras seperti ayahnya dulu. Setiap kali ia pergi kembali ke kota, rumah ini terasa semakin luas dan sunyi. Sebagai pemilik, aku menjaga wibawa, pakaian rapi, tutur kata tegas, dan jarak profesional selalu kujaga. Para mandor dan staf kantor melapor padaku setiap minggu mengenai hasil panen, target produksi, hingga masalah buruh. Namun di balik semua itu, aku tetaplah perempuan biasa. Ada malam-malam ketika angin berembus kencang melewati pepohonan sawit. Suara gesekan daun terdengar seperti bisikan panjang yang tak berujung. Di saat-saat seperti itu, aku sering duduk sendirian di ruang tamu besar yang lampunya redup, mengenang masa ketika rumah ini masih penuh tawa. Hidup sebagai janda di lingkungan perkebunan bukan perkara mudah. Tatapan orang bisa berubah hanya karena kau terlihat tersenyum terlalu lama pada seorang pria. Bisik-bisik bisa muncul hanya karena seseorang terlalu sering terlihat berada di dekat rumah dinas. Disinilah aku belajar satu hal, menjaga jarak adalah cara bertahan. Di antara ratusan pekerja di kebun ini, ada satu orang yang paling sering berinteraksi langsung denganku. Namanya Riko. Usianya sekitar 32 tahun. Ia menjabat sebagai mandor lapangan, mengawasi tim pemanen dan memastikan target harian tercapai. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam karena matahari, bahunya tegap karena terbiasa mengangkat tandan sawit yang berat. Tapi bukan itu yang membuatnya berbeda. Riko memiliki cara berbicara yang tenang, tidak berlebihan, tidak mencari muka. Setiap kali melapor, ia selalu menatap secukupnya, lalu menunduk sopan. Ia tidak pernah mencoba bercanda di luar konteks, tidak pernah mendekat lebih dari yang diperlukan. Awalnya ia hanyalah bagian dari sistem kerja yang kuawasi. Namun semakin lama, aku mulai menyadari bahwa setiap kali turun ke lapangan, keberadaannya memberiku rasa aman yang aneh. Ia selalu berjalan setengah langkah di belakangku, memastikan jalur tidak licin, memastikan aku tidak terlalu dekat dengan alat berat. "Pelan, Bu, tanahnya masih basah," katanya suatu pagi saat aku hampir terpeleset. Kalimat sederhana itu entah mengapa terngiang lebih lama dari seharusnya. Aku menepis perasaan itu, menganggapnya sekadar rasa terima kasih sebagai atasan pada bawahan yang bertanggung jawab. Tapi kehidupan di perkebunan membuat interaksi menjadi intens. Kami sering berdiskusi tentang pembagian blok panen, tentang karyawan yang sakit, tentang perbaikan jalan akses. Terkadang pertemuan itu berlangsung hingga sore ketika matahari mulai turun dan cahaya jingga menyelimuti kebun. Pada momen-momen senja itulah suasana terasa berbeda. Udara lebih sejuk, suara burung mulai terdengar, dan entah mengapa percakapan terasa lebih personal meski tetap dalam batas sopan. "Apa Ibu tidak kesepian tinggal di sini?" tanyanya sekali.
ragu-ragu. Pertanyaan itu sederhana, tapi jarang ada yang berani menanyakannya. Aku hanya tersenyum tipis. Sudah terbiasa, padahal tidak pernah benar-benar terbiasa. Sebagai janda pemilik kebun, aku tahu posisiku sensitif. Aku tahu setiap langkah diperhatikan. Aku tahu batas antara profesional dan personal tidak boleh kabur. Namun hati manusia tidak selalu tunduk pada aturan jabatan. Aku belum menyadari saat itu bahwa kehadiran Riko perlahan mengisi ruang kosong yang selama ini berusaha kututup rapat. Belum ada sentuhan, belum ada pengakuan, hanya tatapan singkat yang terlalu lama, hanya perhatian kecil yang terasa berbeda. Dan di tengah hamparan sawit yang luas dan sunyi itu, sebuah kisah yang tak pernah kurencanakan perlahan mulai tumbuh. Perasaan itu sebenarnya datang perlahan, tidak meledak, tidak juga mengejutkan. Ia tumbuh seperti tunas kecil di sela-sela kesibukan, diam-diam namun pasti. Semua bermula dari satu sore yang tampak biasa saja. Hari itu cuaca mendung sejak pagi. Udara lembab, tanah merah di jalur kebun mulai lengket karena gerimis tipis yang turun sejak siang. Aku memutuskan tetap turun ke blok C7 untuk memeriksa laporan produksi yang sempat menurun 2 hari terakhir. Biasanya aku ditemani staf administrasi, tapi hari itu hanya Riko yang ikut karena sebagian tim sedang menangani alat panen yang rusak. Kita berjalan menyusuri barisan pohon sawit yang rapat. Daun-daunnya saling bergesekan tertiup angin, menciptakan suara seperti bisikan panjang yang tidak pernah selesai. Ada beberapa pohon yang terlambat dipanen. "Bu, tim baru mungkin masih adaptasi," jelas Riko sambil menunjuk catatan di tangannya. Aku mengangguk, mencoba fokus pada angka-angka. Namun tiba-tiba kakiku tergelincir di tanah yang licin. Refleks, Riko menangkap lenganku. Sentuhan itu hanya beberapa detik, tapi cukup membuatku terdiam. "Maaf Bu, tanahnya licin sekali," katanya cepat, lalu langsung melepas pegangan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Namun sejak saat itu suasana terasa berbeda. Hujan turun semakin deras. Kita berteduh di pondok kecil tempat para pemanen biasa beristirahat. Air hujan menetes dari atap seng membentuk irama yang berulang. Bau tanah basah dan minyak sawit mentah bercampur dalam udara. Untuk pertama kalinya kami duduk berhadapan tanpa batas meja kantor atau tumpukan berkas. "Kalau hujan begini saya jadi ingat kampung," ucap Riko pelan. Aku menoleh. "Kampungmu di mana?" "Di Sumatera Selatan, Bu. Ibu saya juga janda. Sejak bapak meninggal, beliau kerja sendiri membesarkan saya." Entah mengapa hatiku tergetar mendengar itu. "Kamu jarang pulang?" "Jarang. Saya harus kerja. Ibu selalu bilang yang penting saya jadi orang baik." Percakapan itu sederhana, tapi ada kehangatan yang tidak pernah kurasakan selama 5 tahun terakhir. Saat hujan reda, mobil dinas yang kupakai ternyata tak mau menyala. Aki mati. Sinyal ponsel pun hilang di tengah kebun. Riko memutuskan berjalan kaki kembali ke kantor untuk memanggil bantuan, lalu kembali menjemputku dengan motor trail kebun. "Tidak apa-apa, Bu. Saya kembali cepat." Aku mengangguk. Sore itu untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bergantung pada seseorang lagi. Ketika ia kembali dan mengantarku pulang melewati jalan tanah yang licin, aku duduk di belakangnya dengan jarak yang bisa sebisa mungkin kuatur. Tapi tetap saja situasi itu terasa intim, meski dengan tanpa niat apapun. Beberapa karyawan melihat kami saat melewati mes. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Sampai keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Biasanya staf menyapaku dengan ceria. Hari itu senyum mereka terasa kaku. Ada tatapan yang cepat dialihkan ketika aku menoleh di ruang administrasi. 2 pegawai perempuan mendadak terdiam saat aku masuk. Aku pura-pura tidak tahu. Namun siang harinya, salah satu asisten mandor mendekat dengan wajah canggung. "Bu, mungkin sebaiknya ibu lebih berhati-hati." "Maksudnya?" Beberapa orang mulai membicarakan ibu dan Pak Riko. Dadaku seperti dipukul sesuatu yang tak terlihat. "Membicarakan apa?" Ia ragu-ragu. "Katanya ibu sering turun lapangan kalau ada beliau. Katanya kemarin terlihat diantar pulang." Aku terdiam. Ternyata satu kejadian sederhana bisa berubah menjadi bahan gosip. Sejak saat itu, aku mulai menyadari setiap gerak-gerikku diperhatikan. Jika aku berdiri terlalu lama berbicara dengan Riko, ada mata yang mengawasi. Jika aku tersenyum saat ia melapor, ada bisik-bisik yang muncul setelahnya. Aku mencoba bersikap biasa, profesional, tegas. Namun justru jarak yang mendadak itu terasa menyakitkan. Riko pun tampak menyadari perubahan suasana. Ia menjadi lebih formal dari biasanya. Laporannya singkat, tatapannya tak lagi berani bertahan lebih dari 2 detik. Suatu sore, saat semua orang sudah pulang, ia mengetuk pintu kantorku. "Bu, kalau memang kehadiran saya tidak nyaman, saya bisa minta pindah blok." Aku terkejut.
Kenapa kamu bilang begitu? Saya dengar kabar di mes. Saya tidak ingin nama ibu jadi bahan omongan. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada rasa bersalah di wajahnya. Padahal bukan dia yang memulai gosip itu. Aku tidak terganggu, jawabku pelan. Kata-kata itu keluar tanpa kupikir panjang. Riko terdiam beberapa saat lalu mengangguk hormat dan pergi. Sejak percakapan itu, konflik tak lagi hanya datang dari luar. Ia mulai tumbuh di dalam diriku sendiri. Setiap malam aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu jauh? Apakah ini hanya rasa kesepian yang mencari sandaran? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih? Di sisi lain, tekanan sosial semakin nyata. Beberapa karyawan senior mulai menjaga jarak. Bahkan ada yang secara halus mempertanyakan keputusan-keputusanku di rapat. Seolah wibawaku mulai goyah hanya karena isu tak jelas. Aku sadar satu hal. Menjadi janda pemilik kebun berarti aku harus 2 kali lebih kuat. 2 kali lebih sempurna. Dan kini hanya karena satu pria yang bersikap tulus, reputasiku dipertaruhkan. Aku mencoba menenangkan diri. Namun semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin hatiku terasa terusik. Dan di tengah bisik-bisik yang semakin nyaring itu, aku mulai menyadari, ini bukan lagi sekadar gosip. Ini adalah ujian. Ujian atas perasaanku, ujian atas harga diriku, dan mungkin ujian atas masa depan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak gosip itu menyebar, suasana perkebunan tidak lagi sama. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa kini menjadi sensitif. Jika aku turun ke lapangan, aku memastikan ada minimal 2 staf lain yang ikut. Jika Riko melapor, pintu kantorku biarkan terbuka lebar. Bahkan nada suaraku pun kuatur agar terdengar lebih formal dari biasanya. Namun anehnya, semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin terasa jelas bahwa ada sesuatu yang sedang kami hindari, dan orang-orang mulai menangkapnya. Suatu pagi, laporan produksi kembali turun drastis. Blok E4 gagal memenuhi target panen. Beberapa tandan buah bahkan terlambat diangkut ke pabrik, sehingga kualitasnya menurun. Aku memanggil Riko ke ruang rapat kecil. Ia masuk dengan wajah tegang. Saya sudah cek ke lapangan, Bu. Ada beberapa pekerja yang sengaja memperlambat kerja. Sengaja? Tanyaku tajam. Ia mengangguk. Mereka bilang tidak nyaman dengan suasana sekarang. Katanya banyak keputusan dipengaruhi hal pribadi. Kalimat itu seperti tamparan halus yang menyakitkan. Maksud mereka apa? Riko terdiam beberapa detik. Mereka pikir saya mendapat perlakuan khusus. Dadaku sesak. Jadi bukan hanya gosip, sudah sampai pada dugaan penyalahgunaan wewenang. Padahal selama ini aku justru lebih keras padanya dibanding mandor lain agar tak ada celah untuk tuduhan. Apa kamu merasa diperlakukan berbeda? Tanyaku pelan. Ia menggeleng cepat. Tidak pernah, Bu. Tapi tatapannya menyimpan kelelahan. Siang itu aku berjalan menyusuri mes karyawan tanpa pemberitahuan. Beberapa pria yang sedang duduk langsung berdiri ketika melihatku. Suasana hening seketika. Aku tahu mereka sedang membicarakanku sebelum aku datang. Di sudut ruangan, aku melihat 2 pekerja berbisik sambil melirik ke arahku. Salah satu dari mereka bahkan tersenyum sinis. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa wibawaku benar-benar digoyang. Masalah semakin rumit ketika kakak ikarku Damar tiba-tiba datang dari kota tanpa kabar. Ia adalah orang yang selama ini menjadi pengawas tidak resmi kebun atas nama keluarga besar. Kami duduk berhadapan di ruang tamu rumah dinas. Aku dengar kabar yang tidak enak, katanya tanpa basa-basi. Aku sudah bisa menebak arahnya. Kalau soal gosip, itu tidak benar. Damar tertawa kecil, tapi tawanya dingin. Ratna, kamu janda muda. Kamu pemilik kebun. Kamu tahu betul posisi kamu rawan. Kenapa harus dekat dengan bawahan sendiri? Aku tidak dekat dengan siapapun. Orang-orang tidak melihatnya begitu. Kalimat itu membuatku terdiam. Bagiku ini soal perasaan yang bahkan belum sempat tumbuh sepenuhnya. Tapi bagi orang lain ini sudah menjadi cerita skandal. Damar melanjutkan, ada investor yang mulai bertanya, mereka tidak mau reputasi perusahaan rusak. Reputasi, nama baik keluarga, kepercayaan pekerja, semua seakan bertumpu di pundakku. Sejak kedatangan Damar, tekanan terasa 2 kali lipat. Ia mulai sering ikut rapat, memeriksa laporan, bahkan menginterogasi beberapa mandor secara langsung. Dan tentu saja Riko menjadi sasaran utama. Suatu sore aku mendengar suara tinggi di ruang rapat. Apa motif kamu sebenarnya mendekati adik iparku? Suara Damar terdengar keras. Aku langsung masuk. Riko berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya pucat tapi matanya tetap lurus. Saya tidak punya niat buruk, jawabnya tegas. Jangan pura-pura. Kamu pikir kami tidak tahu cerita di mes? Aku merasakan amarahku naik. Cukup Mas Damar, ini bukan pengadilan. Damar menoleh kepadaku. Justru ini untuk melindungimu.
tapi bukan dengan cara merendahkan orang. Ruangan hening. Untuk pertama kalinya aku secara terbuka membela Riko, dan sejak saat itu semakin panas. Beberapa pekerja terang-terangan menunjukkan ketidaksenangan. Ada yang mogok kerja 1 hari dengan alasan tak jelas. Ada yang mengirim pesan anonim ke email kantor menuduh adanya hubungan tidak pantas antara atasan dan bawahan. Puncaknya terjadi ketika sebuah foto beredar di grup karyawan. Foto itu diambil dari kejauhan. Aku sedang berdiri di dekat motor trail Riko, tertawa kecil karena sepatu kerjaku terkena lumpur. Momen biasa, tapi dengan sudut pengambilan yang tepat, terlihat seolah kami sedang berbagi kedekatan yang intim. Judul yang menyertai foto itu hanya 1 kalimat. Pantas saja karirnya cepat naik. Tanganku gemetar saat melihatnya. Ini bukan lagi gosip, ini sudah menjadi fitnah ubuka. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyala redup. Angin malam membuat tirai bergerak pelan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini layak dipertahankan? Belum ada hubungan resmi, belum ada pengakuan, namun dampaknya seperti badai besar. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Riko berdiri di sana. Saya dengar kabar soal foto itu, katanya. Aku tidak menjawab. Saya siap mundur, Bu. Kata-kata itu membuatku menoleh cepat. Mundur. Saya tidak mau jadi alasan ibu kehilangan kepercayaan semua orang. Untuk pertama kalinya suaranya terdengar goyah. Disitulah konflik dalam diriku mencapai titik yang lebih dalam. Jika aku membiarkannya pergi, mungkin semua akan tenang. Reputasi aman, gosip berhenti. Tapi jika aku mempertahankannya, berarti aku siap menghadapi badai yang lebih besar. Aku sadar satu hal malam itu. Masalah ini tidak lagi hanya tentang pandangan orang lain. Ini adalah keberanianku menentukan hidupku sendiri. Namun keputusan apapun yang aku ambil, akan ada harga yang harus dibayar. Dan badai itu belum mencapai puncaknya. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Meski matahari belum sepenuhnya tinggi, sejak subuh perasaanku sudah tidak tenang. Ada sesuatu yang akan terjadi, dan aku tahu hari itu bukan hari biasa. Semalam, Damar mengirim pesan singkat. Besok rapat besar. Komisaris dan perwakilan investor datang. Kita selesaikan semua isu ini. Aku tahu apa artinya. Ini bukan lagi sekedar gosip di mes karyawan. Ini sudah naik ke level manajemen dan pemegang saham. Ruang rapat utama dipersiapkan lebih formal dari biasanya. Meja panjang mengilap, air mineral tertata rapi, pendingin ruangan dinyalakan lebih dingin dari standar. Namun suasananya tetap terasa panas. Aku duduk di ujung meja sebagai pemilik saham utama. Di sisi kanan kiriku duduk Damar dan 2 komisaris dari kota. Beberapa mandor estate hadir, dan di kursi paling jauh, Riko berdiri, bukan duduk, seperti terdakwa. Aku bisa melihat jelas wajahnya, tegang tapi tetap tenang. Kemeja kerjanya rapi, tidak ada sikap penantang. Hanya pria yang siap menerima apapun yang akan diputuskan. Rapat dibuka dengan laporan singkat tentang penurunan produktivitas dan keresahan karyawan. Angka-angka ditampilkan di layar. Grafik merah turun tajam dalam 2 minggu terakhir. Semua ini terjadi sejak isu hubungan tidak profesional mencuat, ujar salah satu komisaris. Kata-kata itu diucapkan tanpa menyebut nama, tapi semua orang tahu arahnya. Damar berdiri. Kami menerima laporan anonim dan bukti foto yang beredar. Situasi ini berpotensi merusak reputasi perusahaan. Lalu ia menatap Riko. Saudara Riko, apa Anda punya hubungan khusus dengan Bu Ratna? Ruangan seketika hening. Detak jantungku terdengar jelas di telingaku sendiri. Riko tidak langsung menjawab. Ia menatapku sekilas, hanya sepersekian detik, seolah meminta izin tanpa kata. Saya menghormati Bu Ratna sebagai atasan, jawabnya akhirnya. Bukan itu yang kami tanyakan, potong komisaris lain. Apakah ada hubungan pribadi? Aku merasakan telapak tanganku berkeringat. Ini momen penentuan. Jika Riko menyangkal sepenuhnya, mungkin ia akan selamat. Tapi aku akan kembali menjadi janda terhormat yang dingin dan tak tersentuh. Tapi juga kehilangan sesuatu yang baru saja mulai tumbuh. Jika ia mengaku, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Jawab dengan jujur, desak Damar. Riko menarik napas dalam. Saya menyukai beliau. Ruangan seperti kehilangan udara. Beberapa orang berbisik pelan. Seseorang bahkan menggelengkan kepala. Dan apakah beliau membalas perasaan Anda? Tanya komisaris. Riko tak diam. Aku tahu ia tidak akan menyerat namaku tanpa izin. Dan disitulah seluruh beban keputusan jatuh ke pundakku. Waktu terasa melambat. Aku teringat malam-malam sunyi di rumah dinas.
Tatapan Riko saat aku hampir jatuh di tanah licin. Kesediaannya mundur demi melindungiku. Caranya menjaga batas meski gosip terus menyerang. Aku juga teringat suara-suara Dimes, tatapan sinis, ancaman reputasi, nama baik keluarga. Aku berdiri. Kursiku bergeser pelan. Suara gesekannya terdengar jelas di ruangan yang hening. "Cukup," kataku. Semua mata tertuju padaku. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung pada saya. Salah satu komisaris mengangguk. "Baik, Bu Ratna. Apakah benar Anda memiliki hubungan pribadi dengan bawahan Anda?" Tangan gemetarku kugenggam sendiri agar tidak terlihat. Apa yang terjadi di luar pekerjaan tidak pernah memengaruhi keputusan profesional saya. Jawabku lebih dulu. Itu bukan jawaban. Aku menatap lurus ke depan. "Ya, saya menyukai dia." Kalimat itu keluar begitu saja. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang berdiri, tapi suasana langsung berubah drastis. Damar memukul meja pelan. "Ratna, kamu sadar apa yang kamu katakan?" "Sadar. Ini tidak pantas." "Kenapa tidak pantas?" Suaraku meninggi untuk pertama kalinya. "Karena saya janda? Karena dia mandor? Atau karena saya perempuan yang seharusnya diam saja menjaga citra?"